Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Rabuni Lakson Sitinjak dengan NIM 2008011030 akan membawakan video pembelajaran dengan judul refleksi Bragg yang diselesaikan dengan energi dalam urutan difraksi yang berbeda. Untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI, MSI. Adapun glosarium pada video pembelajaran kali ini yaitu refleksi pemantulan gelombang, difraksi, pembelokan atau penyebaran gelombang, sinar X, sinar radioaktif, kristal Hubble, spektrum rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya, kalibrasi tanda-tanda yang menyatakan pembagian skala, interplanar jarak antar bidang, energi kemampuan untuk melakukan kerja. Adapun daftar isi yang pertama glosarium, kedua ada daftar isi, 3 latar belakang, 4 tujuan dan manfaat, 5 pembahasan dibagi menjadi A. Prinsip, peralatan, persiapan, melaksanakan percobaan, contoh pengukuran, evaluasi, dan hasil. 6 kesimpulan, 7 daftar pustaka, 8 daftar gambar, 9 daftar tabel, 10 daftar rumus. Latar belakang. William Henry dan Lawrence Bragg melakukan penelitian pada tahun 1913 yang mempertimbangkan bahwa susunan teratur atom dalam kristal dapat diartikan sedemikian rupa sehingga tersusun pada bidang kisi paralel. Ketika sinar X paralel menimpa kristal, mereka tersebar secara elastis pada setiap atom. Tujuan dan manfaat percobaan yang pertama, demonstrasi difraksi orde pertama dan lebih tinggi secara simultan pada kristal, kemudian menyelidiki serta mengetahui rasio energi sinar X dalam berbagai orde difraksi, dan menentukan jarak antar kristal-kristal NaCl. Prinsip. Menurut pertimbangan yang pertama kali dilakukan oleh WH dan WL Bragg pada tahun 1913, susunan teratur atom dalam kristal dapat diartikan sedemikian rupa sehingga tersusun pada bidang kisi paralel. Ketika sinar X paralel menimpa kristal, mereka tersebar secara elastis pada setiap atom. Jika dua syarat terpenuhi, gelombang yang tersebar pada masing-masing atom saling mengganggu secara konstruktif. Ketentuan tersebut berbunyi, sudut kejadian alfa 1 sama dengan sudut hamburan alfa 2 sama dengan alfa, dan N lambda sama dengan 2D sin alfa, di mana D adalah jarak kristal interplanar dan urutan difraksi N adalah bilangan bulat. Sudut alfa diukur sehubungan dengan bidang kisi. Nah, pada gambar 1, situasi ditunjukkan untuk 3 urutan difraksi. Gambar A sesuai dengan urutan pertama dengan delta L sama dengan 1 kali lambda. Gambar B dengan urutan kedua dengan delta L sama dengan 2 kali lambda. Dan gambar C ke urutan ketiga dengan delta L sama dengan 3 kali lambda. Jika spektrum direkam dengan bantuan detektor pemecah energi diukur daripada panjang gelombang. Untuk kasus ini, kondisi Bragg persamaan 1 dapat dituangkan ke dalam bentuk berikut dengan mempertimbangkan relasi E sama dengan HV sama dengan HC per lambda. Maka persamaan 2 adalah EN sama dengan NHC per 2D sin alfa. Di sini EN adalah energi sinar X yang dipantulkan dalam orde difraksi N. Jelas, energi terkecil E1 terjadi pada urutan pertama pada sudut tetap alfa. Rasio energi radiasi yang terdifraksi dengan orde difraksi N terhadap energi yang terdifraksi orde pertama
N per S1 sama dengan N, sama dengan orde difraksi. Dengan mengikuti persamaan 2, bahwa rasio EN per N adalah konstan untuk sembarangan N di bidang kisi, maka persamaan 3 didapat EN per N sama dengan HC per 2D sin alfa sama dengan 620 PM kali KeV per 2D sin alfa. Dengan bantuan persamaan, jarak antar bidang D dari kisi dapat dihitung dari energi. Adapun peralatan yang digunakan yaitu satu alat ronsen dengan goniometer, satu buah tabung ronsen CU, satu detektor energi sinar X, satu sensor CASSY, satu kotak MCA, satu lab CASSY, satu kabel BNC 1 meter, satu PC dengan Windows 98 atau NT atau versi yang lebih tinggi. Persiapan. Pengaturan eksperimental diilustrasikan pada gambar 2. Untuk percobaan ini, tabung sinar XCU digunakan karena memberikan radiasi dalam rentang energi yang luas, karena jendela yang lebih tipis, kira-kira 5 hingga 35 kV, pada tegangan tinggi 35 kV. Sudut kristal dipilih sedemikian rupa sehingga hanya bersalung, tetapi bukan garis karakteristik yang dipantulkan pada kristal. Kalau tidak, intensitas garis karakteristik yang jauh lebih besar dapat sangat mendistorsi rasio intensitas urutan difraksi yang berbeda. Melaksanakan percobaan. Pertama, sambungkan satu daya meja ke sumber listrik, kemudian panggil sesi lab, dan pilih parameter pengukuran multi saluran 256 saluran, pulsa negatif, penguatan minus 2,5, waktu pengukuran 120 detik. Kemudian pilih tabung tegangan tinggi U sama dengan 35 kV dan arus emisi I 1 mA dan aktifkan tegangan tinggi. Rekam spektrum kalibrasi, mulai merekam spektrum dengan tombol F9. Sesuaikan arus emisi I sama dengan 0,4 mA. Rekam spektrum untuk sudut target 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, dan 20 derajat. Simpan seluruh pengukuran menggunakan nama yang sesuai. Contoh pengukuran ditampilkan pada gambar 3 berikut ini. Gambar 3 menunjukkan spektrum sinar X yang terekam dalam susunan Bragg pada sudut kristal alfa sama dengan 4,5 derajat, 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, dan 20 derajat. Jelas orde yang lebih tinggi hadir dalam spektrum selain dari orde 1, atau puncak dengan energi terendah. Puncak kecil pada S sama dengan 9,7 kV, 11,4 dan 22,2 kV disebabkan oleh fluoresensi perumahan, masing-masing AU L alpha, L beta, dan AG K alpha. Dan puncak pada S sama dengan 8,1 kV disebabkan oleh hamburan garis CU K alpha dari spektrum utama tabung sinar X. Evaluasi dan hasil. A. Kalibrasi energi spektrum. Sinar X yang akan diukur menghasilkan sinar X fluoresensi tambahan di rumah fotodioda SI-PIN yang juga terdeteksi. Oleh karena itu, garis emas AU dan perak AG diharapkan berada dalam spektrum primer selain dari puncak radiasi yang dipantulkan. Lihat gambar 3A yang tadi. B. Mengkonfirmasi asal puncak. Untuk mengkonfirmasi bahwa puncak pada gambar 3 dikaitkan dengan urutan difraksi yang berbeda pada set bidang kisi yang sama. Rasio energi puncak harus dianalisis. C. Menentukan jarak interplanar kristal. Menurut persamaan 3, jarak interplanar D kristal NaCl yang digunakan dapat diperoleh dari rasio EN per N, ditampilkan pada tabel 1 di bawah ini. Kita sampai ke bagian kesimpulan. Jika pantulan Bragg direkam dengan tabung menghitung Geiger-Müller sebagai detektor, foton yang dipantulkan dalam urutan difraksi yang berbeda dihitung bersama. Spektrum yang direkam dengan cara ini mengandung beberapa komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Dari gambar E pada gambar 3, sangat jelas betapa cacatnya pernyataan tentang intensitas radiasi jika hanya orde pertama yang diperhitungkan dan jika keberadaan orde yang lebih tinggi diabaikan. Daftar pustaka Energy Resolved Bragg Reflection in Different Orders of Diffraction, LDVC Cleveland, Germany. Daftar gambar 1 yaitu ilustrasi skematis dari refleksi Bragg dan derivasi dari kondisi Bragg. A. Orde pertama difraksi atau N sama dengan 1. B. Urutan kedua N sama dengan 2. C. Urutan ketiga N sama dengan 3.
Gambar 2, penyiapan percobaan. Bagian A itu kolimator, B kristal NaCl, C tahap target, D detektor. Gambar 3, spektrum sinar X yang dipantulkan dalam susunan Bragg. Gambar A, sudut kristal alfa sama dengan 4,5 derajat, B 5 derajat, C 10 derajat, D 15 derajat, dan E 20 derajat. Urutan difraksi ditunjukkan pada gambar. Daftar tabel. Tabel yang pertama, contoh numerik penentuan jarak interplanar D menurut persamaan 3. Daftar rumus persamaan 1, N lambda sama dengan 2D sin alfa, persamaan 2, En sama dengan NHC per 2D sin alfa, persamaan 3, En per N sama dengan Hc per 2D sin alfa, sama dengan 620 pm kilo electron volt per D sin alfa. Itu saja video yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.